atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya didukung oleh kita semua selaku stakeholder, dan insya Allah nantinya kami meminta kepada kita semua menjadi bagian daripada tim eksternal di implementasi ini. Ya. Nanti kami akan banyak-banyak berdiskusi dengan kita semua, termasuk para tokoh masyarakat, ya. Bagaimana kondisi di lapangan, masukan-masukannya, karena ini tentu nanti kita akan menyentuh hal-hal yang sifatnya sensitif bagi masyarakat. Nah, ini kenapa tokoh masyarakat itu sangat kami minta sekali nanti dukungannya. Selanjutnya saya akan coba menyampaikan beberapa slide terkait dengan rencana implementasi kita. Saya coba kasih dulu sebentar. Saya harus buka slide. Dilakukan oleh Pak Kabang ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kepada Allah juga kita serahkan segalanya. Semoga apa yang dilakukan Pak Kabang ini dan respon dari kita tentunya masukan-masukan dari kita untuk melengkapi dari apa yang akan dilakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh Mamuju Tengah dan bahkan saya sangat mimpi, saya sangat optimis bahwa ini bisa menjadi contoh yang baik di tingkat paling tidak di Sulawesi Barat. Nah, kalau saya kemarin terkait dengan angka putus sekolah, saya tidak berani banyak mengambil lokus, cuma 2 desa Pak Kabang. Nah, ini luar biasa, saya pikir Pak Kabang ini mengambil 11 desa, dan ini sudah hampir 30% ya dari desa yang dari 54 desa, ini luar biasa. Yang saya atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan memberikan support. Saya pikir Pak Bupati sudah memberikan Pak Kabang di sisa mekanisme dan kira-kira bagaimana keterlibatan stakeholder, teman-teman camat dan teman-teman kepala desa. Mungkin bisa kita diskusi lebih mendalam strategi yang kita mau lakukan sehingga 11 desa ini betul-betul dapat dilaksanakan dari penertiban dari BPD P2 ini. Nah, ini saya pikir terutama di saya tidak diundang desa atau diundang. Ini di Antabolan ini saya pikir kemarin yang banyak dibincang ini adalah terkait dengan yang ada di seputaran kota Mamuju Tengah ini. Nah, kalau ini bisa kita tertibkan, tentu Pak Kabang ini kerjasama dengan pertanahan dan kejaksaannya Pak Pengadilan ini luar biasa kalau bisa kita lakukan, dan kita berharap ke depan target jangka panjangnya ini selama 5 tahun tuntas clear ini terkait dengan objek PBB pajak PBB kita ini luar biasa. Jangka pendeknya ini 11 desa, kemudian jangka menengah mungkin setengah desa, kemudian jangka panjang 5 tahun clear 54 desa, ini luar biasa. Jadi untuk itu data pajak dan data pertanahan. Jadi kita menyelesaikan 2 sekaligus, data pertanahan sekaligus data PBB P2. Next. Ini sekalian, ini agak kecil desa berdiri. Di sini saya berdiri. 2000 ketahuan pajaknya cukup tinggi Pak, tidak pernah turun dari 80%. Cuman akhir-akhir ini sedikit menjadi persoalan terkait dengan yang di beberapa lokasi itu ternyata berbeda. Ada yang sampai 500 dan masih 200.
padahal letak lokasi tidak berjauhan. Itu mungkin sedikit gambaran. Terkait dengan untuk pemataran data, saya kira untuk Desa Pelongan saat ini prosesnya masih banyak konflik. Pasca PTSL ini ternyata banyak hal yang harus kita benahi bersama terkait dengan lokasi, sehingga memang menurut kami ini akan sulit sebenarnya untuk Desa Pelongan, karena ternyata setelah pasca PTSL letak titik koordinat sertifikat dengan yang dikuasai hari ini itu berbeda. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi kami, dan sampai apa yang disampaikan juga Pak Camat sama. Satu dusun kami itu akhir ini itu banyak yang mencari lokasinya di dusun Pelongan. Jadi mungkin untuk pemataran data itu ya harapan kami ya mungkin yang kita cek baik-baik itu mungkin data yang sudah ada dulu, Pak. Kalau untuk lokasi-lokasi yang masih berkonflik itu kalau bisa jangan dulu, jangan sampai menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Dan harapan kami juga terkait pajak itu kalau bisa untuk plasma itu seragam, karena informasi bahwa ada yang membayar 210, ada juga yang sampai 500, sehingga yang 500 ini tidak mau bayar lagi. Ini berpotensi kita kehilangan lagi objek pajak. Mungkin sedikit dari kami. Terima kasih. Walaupun sebagian juga memberi semangat buat reformnya karena ternyata persoalan di desa ini banyak sekali. Saya respon dulu ini yang usulan dulu nih. Desa Lembahada. Tadi saya dengar kalau selesai Lembahada maka kerjaan camatnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Reformer, sekaligus saya ucapkan selamat. Bapak sudah melaksanakan kegiatannya dan insya Allah ini menjadi sebuah pedoman yang akan kita gunakan di Mamuju Tengah. Tinggal bagaimana nantinya ada produk hukum yang menjadi. Seluruh tamu undangan yang sudah disebutkan satu persatu. Jadi kalau saya langsung saja Pak, kalau terkait persoalan tanah ya mungkin mudah-mudahan tiada kalanya. Persoalan tanah mungkin di teman-teman di tempat lain Kecamatan Tobada mungkin masih sempat teriak-teriak saja. Tapi mudah-mudahan sudah tumpah darah. Kalau putus kaki tapi belum sampai meninggal. Kalau mudah-mudahan sudah, ya alhamdulillah sudah, bukan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah, jadi saya cuma menekankan Pak Kaban, mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah inovasi saja, tidak menjadi sebuah program penyelesaian lapinnya Reformer, tapi menjadi sebuah produk yang akan kita pedomani di Kabupaten Mamuju Tengah. Cuman satu titipan Pak Kaban, ya, lengkap sudah ini kalau Lembahada masuk juga Pak. Insya Allah tugasnya camat mudah-mudahan selesai. Ya, karena persoalan yang sangat unik di gudang-gudang itu Pak, kalau tadi Pak Camat Tobada menyampaikan ada satu lokasi mungkin sudah diperjualbelikan, bahkan kalau gudang-gudang ini ada pemegang sertifikat tapi tidak tahu lokasinya di mana. Ya. Yang untungnya lagi lewat perbankan bisa cair uangnya di bank Pak. Ya. Jadi saya sangat sepakat ketika di Nelson Bapak ini muncul stakeholder perbankan fokus pada agunan. Ya, memang penting ini karena ini terjadi di staf saya Pak. Pak Anies namanya bendahara saya, dia punya tanah di Lembahada, dia tidak lihat sertifikatnya, lokasinya di mana, tapi dia agunkan di bank dan cair uang. Nah ini sebuah masalah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini terjawab setelah selesainya Bapak melaksanakan pendidikan ini. Segera kita syukurin Pak untuk terkait bagaimana ada jaminan produk hukumnya dan menjadi pedoman kita di Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi saya selaku Menteri Kecamatan Pak cuma merekomendasikan satu, ya, mudah-mudahan Lembahada juga bisa diikutkan Pak.
kami dari kecamatan siap support sepenuhnya untuk Pak Kabak ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mungkin kami sangat berharap dengan program ini kemudian bisa berkolaborasi terutama juga dengan teman-teman yang ada di BPN. Ya, bagaimana supaya diadakan plotting ulang apakah sertifikat ini sudah sesuai titik koordinat atau tidak. Jadi harapan saya tadi ini dengan melihat pemaparan dari Pak Kaban selaku reformer, ini langsung muncul secerca harapan buat kami ada di Kecamatan Tobadak, bagaimana supaya lahan-lahan ini betul-betul sesuai dengan titik koordinat. Apatah lagi ini lahan yang ada di WKSM ini Pak Kaban, ini nanti saya yakin akan menjadi konflik besar. Ya, jadi bagaimana supaya teman-teman dari PBB ini bisa membantu kami untuk kemudian memfasilitasi kami apakah lahan ini sudah sesuai yang punya sertifikat atau tidak. Ini sangat besar potensinya Pak Kaban ke depan. Jadi harapan kami dari pemerintah Kecamatan Tobadak sangat merespon apa yang dilakukan oleh Pak Kaban ini, yang mudah-mudahan ke depan sinergitas ini tetap terbangun sehingga selain menambah PAD kita untuk kesejahteraan kita ke depan juga bisa menekan konflik lahan yang mungkin akan terjadi ke depan. Saya kira mungkin itu Pak Kaban. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dari Desa Pasabak. Jadi dari sekian pembicara tadi, ya hampir semua mengarah pada persoalan yang juga hendak saya mau sampaikan. Hanya memang ada juga beberapa hal yang hendak kami mau sampaikan selaku desa, karena bagaimanapun kami adalah sasaran data nantinya. Penting kami mau sampaikan supaya ini menjadi bahan tim nanti pada saat turun ke desa kami. Yang pertama soal PBB P2 ini, kalau kami di Desa Pasapa, saya jamin bahwa desa kami itu merespon baik menangani Pak. Hanya memang ada yang perlu kami komunikasikan soal besaran PBB-nya. Karena memang warga kami biasa merasa bahwa terlalu tinggi pajaknya. Saya tidak tahu apa alasan mereka. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan penjelasan, tetapi ya itu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang berikut, karena ini menyangkut perbaikan data, ya, kami juga salah satu desa yang kemarin kami bersyukur karena salah satu lokus PTSL 2023-2024 dan desa kami itu sudah diukur menyeluruh. Artinya secara proses pendataan itu kalau memang kita bisa komunikasi dengan baik pertemanan, desa Pasapa secara objek sudah bisa ditentukan. Hanya saja kami harapkan karena di SPPT kami itu memang masih banyak istilahnya pajak kami itu masih mengacu pada nama. Terkadang masih membingungkan bahwa lokasinya di mana, sehingga kami harapkan pada saat proses pendataan ini terbitnya SPPT itu juga sesuai dengan apa yang dari hasil pengukuran pertanahan luasnya. Karena biasa masyarakat kami misalnya punya 2 SPPT sama-sama 2 hektar, dia bingung yang mananya ini karena di dalam 20.000 sama-sama 20.000. Seandainya jelas di sana ada SU-nya kah ataukah SHM-nya sebagai kode, mereka sudah bisa tahu bahwa memang SPPT-nya di sini titiknya, di sini titiknya. Jadi itu bisa langsung terverifikasi sendiri di masyarakat bahwa tidak bingung lagi menentukan SPPT-nya di titik ini, di titik ini. Kemudian berikut yang saya mau sampaikan selaku, karena terus terang saja Pak Kaban, saya sudah beberapa tahun ini kebetulan sebagai orang yang dipercayakan di desa untuk menangani masalah SPPT pajak. Yang kami harapkan di sini adalah ada sosialisasi, turun ke lapangan membantu kami Pak. Memang kami sudah berusaha semaksimal mungkin juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi ya apalah daya, seperti itulah kami mungkin masih banyak kekurangan, sehingga memang harus membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait yang memungkinkan bisa membantu kami untuk
lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kesadaran tentang wajib pajak ini. Yang terakhir, saya mohon maaf, saya mau cross check nama-nama desa kami Pak, bukan Pasa Pak, saya lihat tadi di situ di kami Pasa Pak, tapi Pasa Pak, jadi tidak ada bola S, mohon maaf ya, jangan sampai karena saya sering muncul di instansi-instansi atau di mana itu didombolkan S-nya, bukan Pasa Pak, tapi Pasa Pak, jadi dia Pasa, tidak ada ya, satu S saja. Jadi seperti itu. Saya kira itu saja Pak. Saya akan sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf saya kembalikan. Pelangan atas kehadiran dan ini ada sedikit masukan. Betul Pak, lokasi-lokasi pasti konflik ini harus diselesaikan dulu sebelum di pemetaan. Jadi nanti secara spasial itu adalah lokasi-lokasi yang sudah clear and clean. Karena ini akan berlaku seterusnya. Nah, karena untuk pendataan baru nanti akan kesulit kalau masih masuk daerah konflik. Jadi terima kasih atas masukannya juga Pak. Terkait dengan perbedaan data pajak, nanti bisa selesaikan secara adat dengan Pak Suharjan. Apa masalahnya, apa kendalanya, nanti diskusi secara adat saja sama Pak Suharjan terkait dengan itu. Termasuk tadi yang dari desa Bojo tadi yang persoalan beda nilai PBB-nya. Kemudian sebagai terakhir kami sampaikan untuk penarikan PBB dan gaji. Jadi kan nanti ada honor nih PBB untuk dusun ini tambahan di luar ini yang implementasi ini tidak ada uangnya dan tidak ada honornya ini yang kita diskusikan. Untuk yang PBB kedua yang honor Pak Dusun Pak Desa, kami ini bocoran akan ada perubahan mekanisme. Karena perubahan mekanisme yang tadinya kita bayar per bulan sama besarannya, nanti kita akan bayar sesuai dengan uangnya masuk. Jadi yang tinggi uangnya itu tinggi juga dapat honornya. Yang sedikit, ini dalam rangka untuk memberi semangat, memberi semangat dusun, kemudian supaya baru juga mencari lagi potensi baru lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dusun A misalnya dapat 5 juta, ya itu 5 juta nanti ada presentasinya 3%. Jadi kalau dapat per bulan 400.000 misalnya. Baik kemarin ngeluh, saya tinggi Pak, kenapa saya dapat sama dengan yang nilainya 500.000 1 juta? Saya 10 juta saya store. Nah, respon-respon ini kami lihat, kemudian kami lakukan perhitungan kembali itu berdasarkan kinerja. Semakin berkinerja, semakin tinggi juga honornya. Nah, cuman yang kecil itu ya kan semakin kecil ya. Ini juga 2026 itu berdampak kepada penerimaan bagi hasil. Jadi izin Pak Kadis, ini Pak Kadis harus memanggil 2 ini. Ketika terkait dengan PMB maka saya panggil Pak Kadis. Jadi Pak Kadis izin nanti kita akan ada bagi hasil pajak dan retribusi. Jadi tergantung daripada masukan dari pajak masing-masing desa. Gitu. Nah, nanti peruntukannya akan kita sampaikan juknisnya untuk apa itu. Nah, tidak digunakan untuk hal-hal lain. Nanti kita akan bikinkan juknis untuk apa itu nanti retribusi ya, bagi hasil itu. Nah, sebagai kepala Bapeda nanti kita akan masukkan di PBD Pak. Kira-kira begitu. Mungkin itu Bapak sekalian, atau mungkin Bapak ada masukan selaku tokoh masyarakat? Cukup. Masih ada sekalian? Cukup ya. Ya. Karena Pak Asisten tidak ada, ya mungkin saya akhiri. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini tidak hanya mensupport aktivitas kami selaku peserta PKN, tapi kita berharap ini mensupport pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dan peningkatan PBB kita di Maluku Tengah. Semua kita bisa menjadi daerah yang mandiri secara finansial. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata-kata dan kalimat kami keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti berat sekali nih Pak.
Jadi untuk desa Lembah Hada insya Allah nanti menjadi tujuan jangka menengah atau jangka pendek Pak Camat, karena terkait dengan tahapan. Tahapan kita ini hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan, sehingga itu juga tadi masukan dari Pak Kadis Perking. Kalau persoalannya sudah begitu seperti benang kusut, ya perlu waktu untuk menguraikan kembali. Ya, tentu dengan banyak juga harus terlibat. Nah, kami harapannya ke depan, karena ini program kita tidak hanya sekedar menjalankan implementasi perubahan, tapi ini menjadi programnya Pak Bupati untuk menyelesaikan 54 desa di Maluku Tengah selama beliau menjabat. Ya. Kalau tidak selesai, kita harus mandat beliau selesaikan nanti di 5 tahun kemudian, kan gitu. Nah, tentu ke depan kita akan sejalan dengan BPN. Contoh tadi di Pasapa yang sudah dijalani oleh PTSL, maka kami harus sejalan. Makanya tadi itu di salah satu langkah kita adalah melakukan MOU dengan BPN dan ada SOP integrasi data untuk menjamin nanti data BPN sama dengan data kita. Nah, data BPN itu tentu sudah sesuai dengan data yang di desa. Nah, ini dalam rangka menjamin itu. Nah, terkait tadi beberapa desa lokasi yang masuk di, ya mungkin faktornya adalah itu tadi persoalan yang kita alami sekarang. Seharusnya visinya di sebelah sana, tapi sertifikatnya di sini. Nah, karena ini sertifikat, ternyata hutan lindung. Nah, sehingga ini adalah salah satu yang menjadi target perbaikan kita bersama BPN. Ini bukan kerja sendiri Badan Keuangan sebenarnya, karena ini adalah kerja BPN. Kita hanya supporting, kemudian bagaimana kita di lapangan BPN itu bisa bekerja lebih maksimal lagi atau supporting pemerintah daerah. Karena selama ini pemerintah daerah supporting terhadap penganggaran itu tidak ada, supporting terhadap pembagian data itu tidak ada, belum ada. Ya. Ini kita coba bangun dengan BPN. Karena masyarakat kita adalah masyarakat Mamuju Tengah, maka Mamuju Tengah harus hadir di dalamnya. Terutama konflik-konflik pertahanan tadi. Itu sih secara umum persoalan-persoalan kita. Nah, untuk langkah awal ini yang bermasalah betul ini adalah Desa Tapolang. Kita jadikan sampel dulu, karena tahapannya di Desa Tapolang ini banyak. Jadi hanya kalau kita ambil lagi Lembah Hada, nanti tidak dapat Pak Camat. Jadi cukup di 1 dulu yang bermasalah kita selesaikan. Nah, kalau yang 8 desa tadinya sudah di PTSL kan, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan spasial. Jadi kita spasialkan nanti, itu nanti menjadi tolak ukur nanti Pak Desa untuk melihat, oh ini Pak masyarakat belum bayar ini, diklik saja nanti. Nah, jadi terkoneksi dengan aplikasi kami di Badan Keuangan pelunasan. Ya, terakhir terima kasih supporting dari Bapak-bapak Ibu sekalian terhadap implementasi ini. Implementasi ini Geopasi PP2 ini bukan implementasi reformnya saja, tetapi implementasi kita semua. Ya, implementasi buat masyarakat kita semua. Kalau ini tidak jalan, mohon nanti kami diingatkan untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Tolong ditagih, karena ini bagian daripada juga programnya Pak Bupati. Jadi tolong diingatkan Pak Bupati supaya intervensi lagi Pak, tidak boleh didiamkan. Gitu. Terakhir, kami juga berharap sekali karena ini persoalan banyak dari pertahanan ini sensitif, maka peran kepala desa, peran tokoh masyarakat itu sangat kami harapkan. Komunikasi ke masyarakat. Ya. Mungkin itu tanggapan dan jawaban dari kami. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Bagi kami ini permulaan. Ini permulaan. Oh, masih ada. Ya, silakan. Karena saya hormati Kadis Pende serta para camat dan para undangan yang sempat hadir. Jadi baik Pak, saya dari Desa Bojo. Jadi sebenarnya program ini sangat bagus, cuman kami di Desa Bojo ini
ada beberapa kendala Pak sebenarnya. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Pak Camat bulan-bulan tadi, ketika masuk desa Lembah Hadap, maka posisinya juga desa Bojo akan posisi aman. Karena ini antara desa Bojo dengan Pasapa memang terkadang tumbang tindih masalah administrasi kepemilikan hak tanahnya. Sama yang terjadi kemarin, ada beberapa memang dari secara geografis lokasi ada di desa Pasapa, tetapi ada hak kepemilikan dari desa Bojo. Sama juga halnya sebaliknya. Kemudian ada beberapa pajak yang kami temukan di lapangan, orangnya ada, tapi lokasi di dalam desa kami dia tidak mempunyai lokasi, tapi muncul pajaknya. Itu yang salah satu kenyataan. Kemudian ada juga beberapa pajak yang memang sama sekali tidak ditemukan orangnya. Dan selalu kami perbarui data, tapi masih data itu saja yang muncul. Ini kendala kami di lapangan, Pak. Kemudian ada beberapa objek pajak memang dari cara pembayar dari angka pembayaran itu sangat tinggi. Itu yang sehingga masyarakat kadang tidak mau bayar pajaknya. Kemudian terkait masalah tata letak tanah, sama seperti tahun 2023 kemarin, ditentukan tanahnya itu masuk kawasan gambut. Saya pertanyakan di pertanyaan bahwasanya ini bukan kawasan gambut, Pak, ini gunung ini. Setelah kita cek, baru ternyata itu masuk kawasan, bukan kawasan gambut. Jadi langkah yang pertama kalau menurut saya yang harus dilakukan ini adalah pemetaan di lapangan dulu, mencocokkan semua bidang-bidang yang ada di lapangan. Cuma kalau khusus untuk desa Bojo, Pasapa dan Lembah Hadap, tentunya ini adalah tapal batasnya dulu. Lagi dan lagi di situ, Pak. Supaya tidak ada lagi tumpang tindih masalah perpajakannya. Siapa yang mau menagihkan atau siapa yang terkait dengan itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di pemikiran kita yang namanya perusahaan, bagaimana kita bisa menciptakan entrepreneur. Ya. Entrepreneur itu biasanya hanya ada di swasta saja, tidak ada pemerintahan. Karena pemerintahan itu hanya bergerak bagaimana proses pelayanan, proses memberikan edukasi,